Kata Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah menjelaskan, ambillah sebahagian dari harta mereka. Jadi Bapak Ibu, di zaman Nabi dulu zakat itu diambil, dijemput. Maka perintahnya di sini huzmin amwalihim. Ambillah sebagian daripada harta mereka. Apa yang diambil? Perintah Allah, sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di Masjid At-Taufik dalam rangka untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus dari Badan Kemakmuran Masjid At-Taufik, yang saya hormati tim YouTuber dari channel FKSMM, yakni Bapak Haris Ashab SPD. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat tarawih wa taklim rahimakumullah. Tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-22. Berarti tinggal 7 malam lagi kita melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, karena mendekati akhir Ramadan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk menutup kesempurnaan amal ibadah puasa Ramadan kita. Kita tunaikan satu kewajiban kita sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu dengan membayar zakatul fitrah. Maka berkaitan dengan itu, saya hari ini akan menyampaikan tausiah yang berjudul tentang zakatul fitrah. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah menjelaskan, ambillah sebahagian dari harta mereka. Jadi Bapak Ibu, di zaman Nabi dulu zakat itu diambil, dijemput. Maka perintahnya di sini huzmin amwalihim. Ambillah sebagian daripada harta mereka. Apa yang diambil?
perintah Allah, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah di sini diartikan sebagai zakat. Jadi sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah sunnah, yaitu berupa infak yang enggak ditentukan jumlahnya. Yang kedua ada namanya sedekah wajib yang ditentukan jumlah dan ketentuannya. Yang mana kata Allah, dengan zakat yang kita keluarkan itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dapat membersihkan diri mereka dan dapat mensucikan harta mereka. Jadi Bapak Ibu, diri kita ini belum dikatakan bersih, harta kita belum dikatakan suci sebelum di akhir Ramadan ini kita tutup kesempurnaan amal ibadah puasa kita dengan kita membayar zakatul fitrah. Jadi zakatul fitrah itu yang dibersihkan diri kita. Kalau zakat mal, yang dibersihkan adalah harta benda yang kita miliki. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah diumumkan tadi dari pengurus BKM Masjid At-Taufik, ya, mulai besok atau mulai hari ini Masjid At-Taufik atau Badan Amil Zakat sudah menerima, ya, Bapak Ibu yang membayar zakat untuk segera dibayarkan zakatnya, ya. Maka kita segera mungkin, ya, jadilah kita tangan yang di atas. Jangan kita mau jadi tangan yang di bawah. Kenapa? Nabi mengatakan al-yadul uliya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Orang yang memberi itu lebih baik, lebih utama daripada orang yang menerima. Maka berusahalah kita Bapak Ibu setiap tahun untuk menjadi muzaki namanya, yaitu orang yang membayar zakat. Ini kadang-kala ada orang tiap tahun mengharap saja untuk menerima zakat, tapi dia nggak berusaha, dia nggak berikhtiar yang maksimal untuk mencari rezeki supaya dia bisa untuk membayar zakat. Ya, kadang-kadang ada yang nuntut lagi. Kok aku nggak into? Tahun wingi aku into zakat. Kok ini nggak into, nggak dapat? Nuntut dia kepada badan amil. Seharusnya kita malu Bapak Ibu kalau kita mengaku diri kita itu miskin. Jadi kan sekarang banyak orang kaya tapi bermental miskin. Maka saya salut sekali kalau ada dia kehidupannya miskin, susah, tapi dia bekerja keras, dia berusaha untuk bisa membayar zakat. Walaupun nanti dia pada akhirnya badan amil memberi dia zakat, itu lain cerita. Tetapi dia sudah ada niat dengan dia berikhtiar berusaha untuk bisa membayar zakat di setiap tahunnya. Ini yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada ikhtiar, ada usaha yang maksimal. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa sebaiknya menurut beberapa mazhab tentang ketentuan membayar zakat ini? Nah, ada 3 mazhab sepakat, ya, afdalnya membayar zakatul fitrah itu yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Afdalnya kita membayar zakatul fitrah itu yaitu berupa makanan pokok. Apa yang kita makan sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, apa makanan pokok kita? Beras. Itu menurut 3 mazhab. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Maka orang-orang dulu kebanyakan kita lihat kalau bayar zakat itu menggunakan beras. Kenapa? Mereka mengikuti 3 mazhab tadi, yaitu Imam Maliki, Hambali, dan Imam Syafi'i. Adapun imam yang membolehkan membayarkan zakatul fitrah dengan menggunakan nominal uang adalah 1, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, tapi nilainya tidak sama dengan kita membayar zakat dengan beras.
Jadi ukuran takaran beras menurut Imam Mazhab Syafi'i itu 1 sok. 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram. Jadi kalau ada orang bayar zakat 2,5 itu sudah sah. Nah, cuma kan di Indonesia ya, dia dilebihkan menjadi 2,7 kilogram per jiwa atau per orang. Tetapi kalau kita membayar zakatul fitrah dengan nominal uang, dia nggak dihitung seperti jumlah nominal beras. Menurut kitab-kitab tentang zakat, berapa Pak Ustadz? Per jiwanya kalau dia dengan uang sebesar 3,8 kilogram per jiwa atau per orang. Maka Bapak Ibu, kita yang membayar zakat dengan ketentuan nominal uang, kalau dia ada misalnya satu keluarga 5 orang, berarti 3,8 dikali 5. Kalau 1 kilo beras itu seharga 10.000, jadi kalau yang bayar zakatul fitrah dengan menggunakan uang, berarti per jiwanya sebesar 38.000. Kalau dia 5 orang, tinggal mengalihkan dikali 5. Itulah jumlah zakat fitrah yang kita bayarkan kepada badan amil kalau dia berupa nilai uang. Tetapi ada yang mengatakan, Pak Ustadz, nek wis biyen ngono-ngono wae, jangan dirubah. Padahal Bapak Ibu, ketentuan yang sebenarnya seperti itu. Maka kita yang membayar zakat dengan menggunakan beras, bayarlah zakat fitrah itu sesuai dengan beras yang kita makan sehari-hari. Jangan pula awak makan beras ramos sehari-hari, begitu bayar zakatul fitrah dengan menggunakan beras IR64 misalnya, atau beras ranggong misalnya, atau beras catu misalnya. Nggak boleh. Sesuai dengan apa yang kita makan. Itu berarti kita menipu. Kenapa? Nggak sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Ya. Kenapa? Karena target orang diberikan zakat menjelang hari raya Idul Fitri adalah supaya di malam hari raya dan keesokan hari rayanya jangan sampai ada saudara kita yang muslim yang kelaparan atau tidak makan. Itulah indahnya Islam. Allah mengajarkan di penghujung akhir Ramadan kita untuk saling berbagi kebahagiaan dengan saudara kita yang miskin. Kita berikan zakat, kita berikan dia uang agar dia bisa menikmati kebahagiaan baik di malam hari raya dan untuk keesokan hari raya Idul Fitri pada tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari sama-sama kita tutup kesempurnaan amal ibadah puasa Ramadan kita di akhir Ramadan tahun ini dengan bersegera mungkin kita untuk membayar zakatul fitrah kepada badan amil yang sudah ditunjuk oleh masjid atau kita ini. Supaya apa? Hikmah dibalik yang kita bayarkan zakat itu supaya bersihlah diri kita dan sucilah harta kita. Dengan demikian nanti masuk hari raya Idul Fitri kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing tanpa dosa dan kesalahan. Nabi menggambarkan kita seperti apa? Kayyaumin waladat ummuhu. Seperti bayi yang baru lahir, bersih, suci, tanpa ada dosa dan kesalahan. Kenapa? 1 bulan sudah kita puasa, 1 bulan sudah kita sholat tarawih, dan ditutup dengan kita membayar zakatul fitrah di akhir bulan Ramadan tahun ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah uzur, yang sudah tua, nggak berpuasa, itu diperintahkan dalam agama untuk membayar fidyah namanya. Fidyah ketentuannya beda dengan zakat. Kalau zakat 1 sa', kalau fidyah 1 mud per hari. 1 mud itu kalau dihitung takaran kita, ya, seperti 8 ons atau sekilo beras per hari. Dikalikan
berapa hari kita puasa tinggalkan, sebanyak itulah kita bayarkan fidyah kita di tahun ini. Misal, taruhlah 1 kilo per harinya untuk beras. Dikalikan 30 hari kita nggak berpuasa, maka kita berikan 30 kilogram beras itu kepada orang yang paling miskin yang ada di kampung kita ini, sebagai bentuk pembayaran fidyah kita atas puasa yang kita tinggalkan tersebut. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau orang-orang kaya ini sadar akan zakat malnya, kan ada zakat mal namanya, tidak hanya zakat fitrah. Dikeluarkanlah zakat mal itu setiap tahun dan diberikanlah kepada orang-orang fakir yang ada di masing-masing dusun atau masing-masing desa. Saya rasa tidak ada kesenjangan, tidak ada kemiskinan. Kenapa? Semua tertolong di masa Nabi dengan adanya orang-orang Islam sadar dengan zakat harta yang dia keluarkan di setiap 1 tahun setelah cukup nisab dan haulnya. Maka kita lihat di zaman Nabi itu, dengan dikeluarkan zakat, masyarakat jadi sejahtera, masyarakat jadi makmur. Kenapa? Tidak ada kemiskinan dengan kesenjangan. Kenapa? Karena orang kaya peduli kepada nasib orang-orang yang susah atau orang-orang yang miskin. Namun sekarang kita lihat banyak sebenarnya orang-orang kaya yang seharusnya dikeluarkan zakat malnya, tetapi enggak dikeluarkan oleh mereka. Padahal itu merupakan kewajiban mereka yang harus dikeluarkan. Berapa? 2,5%. Berapa nisabnya? Senisab emas. Berapa nisab emas? 93,6 gram. Berapa harga emas sekarang? 1 gram taruhlah 1 juta. Berarti hampir 90 juta lebih. Keuntungan yang sudah didapatkan selama setahun dari hasil perdagangan dan lain sebagainya, itu keluarkan 2,5%. Barulah harta yang kita miliki itu menjadi berkah dia dengan dikeluarkan zakat malnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, orang-orang kaya sekarang ini sadar akan tentang zakat malnya, sehingga dapat membantu daripada saudara kita yang miskin yang ada sekarang ini. Saya rasa demikian tausiah singkat kita pada malam hari ini. Ini merupakan ceramah saya yang terakhir di Masjid At-Taufik, terakhir di bulan Ramadan ini ya Bu. Bukan terakhir untuk selama-lamanya ya. Terakhir di bulan Ramadan ini. Doakan saya dan kita semua semoga sehat-sehat dan bisa berjumpa kembali lagi dengan Ramadan tahun depan, tahun 2023 dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.